Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan tentang puasanya wanita yang hamil dan menyusui. Dan ini hampir di setiap bulan suci Ramadan banyak dibahas oleh ustadz-ustadz kita dan juga bahkan para ulama, karena memang banyak membuat keraguan hal-hal yang seperti ini. Tapi yang jelas satu saya ingatkan, jangan sampai keraguan ini disebabkan karena adanya keinginan untuk mencari keringanan dari sebagian para ummahat kita. Ada satu hal yang pertama, saya akan membacakan di sini faedah dari fatwa Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ada kitab di sini, kitabnya ini kumpulan Fatawa Al-Mar'atul Muslimah lil Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Di halaman 146 di situ ada teksnya. Saya perlihatkan, ada pertanyaan 153. Di pertanyaan 153, ma hukumul mar'ati idza aftarat fi Ramadan khaufan ala janiniha wal mar'atul murdi'u ala radi'iha. Artinya, apa hukum seorang wanita jika ia berbuka puasa di bulan Ramadan karena khawatir akan janinnya? Demikian pula wanita yang menyusui karena khawatir akan susuannya. Apa hukumnya? Jawabnya, ikhtalafal ulama. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Faminhum man yaqul, ada yang mengatakan yajibu 'alaiha an taqdiya. Sebagian ulama mengatakan kewajiban dia adalah qada. Wa minhum man yaqul taqdi wa tukaffir. Pendapat yang kedua mengatakan dia harus bayar qada dan bayar kafarah, memberi makan satu orang setiap hari satu orang fakir miskin. Wa minhum man yaqulu laisa 'alaiha qada'un wa 'alaiha kafarah. Pendapat yang ketiga, kata beliau rahimahullah, tidak ada qada bagi dia, yang ada adalah kafarah, tebusan. Dia harus memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin sebagai gantinya. Wa minhum man yaqulu laisa 'alaiha qada'un wala kafarah. Bahkan yang keempat, ada pula ulama yang mengatakan tidak ada qada, tidak ada kafarah. Pilihlah pendapat yang sesuai dengan dalil, jangan pilih yang enak. Kalau mau milih yang enak, yang keempat, tidak ada qada, tidak ada kafarah. Tapi kan pilih dalil kita, sesuai nama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pendapat yang keempat ini tidak ada qada, tidak ada kafarah. Wa yustadallu bi hadits Anas bin Malik wa yastadillu. Dan mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, annahu qadima ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, qul. Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, bahwasanya suatu saat pernah dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanlah. Faqala fa inni sha'im. Lalu dia mengatakan, saya sedang puasa ya Rasulullah. Qala ijlis uhaddithuka anis siyami was salah. Rasulullah mengatakan, duduklah engkau, saya ingin menyampaikan kepadamu suatu hadis tentang puasa dan salat. Innallaha wada'a syatra salati anil musafir was-shaumi anil hamili wal murdi'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, meletakkan, meringankan separuh salat bagi orang yang musafir dan separuh puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam Sunan Abi Dawud, oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi Sahihain, dan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Ini hadisnya sahih. Walladhi yadhharu li,
Dan sepertinya kata Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, sepertinya pendapat yang kuat adalah anna 'alaiha al-qada'u faqat, bahwa wajib bagi dia untuk qada. Fala talzamuha kafaratun, dan tidak ada keharusan bagi dia untuk bayar kafarah. Wala tujzi'ul kafarata wahdaha, al-kafaratu wahdaha, dan juga tidak sah kalau dia hanya sekedar bayar kafarah, apalagi tidak ada qada, tidak ada kafarah. Jadi ini yang rajih, Bapak yang memang kuat, barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Puasa itu adalah dalam beberapa hari yang terbatas, 30 hari atau 29. Barang siapa yang sakit atau musafir, lalu dia berbuka puasa, maka dia hendaknya menggantinya di hari lain. Artinya apa? Wanita yang menyusui atau yang hamil hukumnya sama dengan wanita yang sakit, sama dengan orang sakit. Di sini juga ada kumpulan fatwa-fatwa ulama. Di sini ada kitab Lin-Nisa'i Faqat. Lin-Nisa'i Faqat Dar Ibnul Jauzi Al-Qahirah. Di sini ada, ini kalau cetakan gini, ini Mesir murah ini yang seperti ini. Itu ada di halaman 184. Ini ada ini 184, teksnya ada. Saya akan bacakan pertanyaan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Kata beliau, pertanyaannya atau konteks pertanyaannya, barakallahu fikum, madza 'ala al-mar'ati al-hamil aw al-murdi' idza aftarata fi Ramadan wa madza yakfi it'amuhu min al-urz. Apa kewajiban bagi seorang wanita yang hamil atau menyusui jika ia berbuka puasa di bulan Ramadan, dan berapa takarannya kalau dia memberi makan berupa nasi untuk orang yang berpuasa? Kira-kira berapa? Jawabannya, la yahillu lil hamili amil murdi' an tuftira fi nahari Ramadan illa li'udhr. Kata beliau, tidak halal bagi wanita yang hamil atau menyusui berbuka puasa di bulan Ramadan kecuali karena uzur. Jadi artinya apa? Hamil dan menyusui itu bukan uzur. Itu yang kadang-kadang orang salah paham, diremehkan. Dianggapnya kalau hamil menyusui itu uzur. Bukan. Hamil dan menyusui itu bukan uzur. Kapan dikatakan dia uzur? Kecuali kalau ada kekhawatiran. Misalnya kelihatan kok kalau dia puasa mau keguguran, sakit, nggak kuat, itu baru uzur. Tapi kalau sekedar hamil menyusui itu bukan uzur. Makanya beliau mengatakan, la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita yang hamil atau menyusui untuk buka puasa di bulan Ramadan kecuali karena uzur. Fa in aftarat li udhrin wajaba alaihi ma qada'us shaum. Kalau mereka uzur kemudian buka puasa, maka wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa. Liqaulihi ta'ala fil marid, seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang sakit, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya diganti di hari lain. Naam. Fahuma bima'na al-marid. Maka kata beliau rahimahullah, wanita yang sakit dan menyusui itu hukumnya sama dengan orang yang sakit. Wa idza kana 'udhruhuma al-khawfu 'ala al-maulud fa'alaihima ma'al qada. Namun kalau kekhawatiran mereka berbuka puasa ini karena khawatir akan janinnya, jadi di situ ada dua kekhawatiran. Pertama, si wanita ini khawatir keselamatan dirinya. Yang kedua, wanitanya kuat, cuman dia khawatir janinnya nggak kuat. Demikian pula wanita yang menyusui. Wanitanya kuat, cuman bayinya kayaknya nggak kuat. Nah, sebagian ulama membedakan. Kalau dia takut, khawatir keselamatan dirinya, sang ibu ini keselamatan dirinya, maka berarti dia qadha. Tapi kalau sebagian membedakan lagi, kalau memang dia khawatirnya itu karena janinnya, diri wanitanya kuat, cuman janinnya atau bayinya yang nggak kuat,
fa'alaihima ma'al qada'i it'amu miskin likulli yaumin minal burri awil urz. Kalau yang dikhawatirkan itu bayinya atau janinnya, maka dia berarti di samping qada juga bayar kafarah. Jadi berat. Dia harus qada, tapi setiap hari dia juga bayar kafarah. Setiap hari Ramadan bayar kafarah. Tapi nanti setelah Ramadan dia juga qada. Awit tamr, entah itu bur ataupun nasi ataupun kurma, au ghairihima min qutil adamiyin, ataupun yang lain dari makanan-makanan Bani Adam, jenis-jenis makanan pokok. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan, laisa alaihima siwal qada'u ala kulli hal. Tidak ada bagi mereka, bagi wanita yang hamil dan menyusui, kecuali qada' semata. Entah itu dikhawatirkan dirinya atau dikhawatirkan janinnya atau dua-duanya. Sebagian ulama mengatakan tidak ada kecuali qada. Li'annahu laysa fi ijabil it'ami dalilun minal kitab was sunnah. Karena apa kata beliau? Karena tidak ada dalil. Kita mewajibkan harus dia qada kemudian berkafarah, dalilnya mana? Enggak ada. Dalil kitab dan dari kitab enggak ada, dari sunnah juga enggak ada. Wal aslu bara'atu dhimma hatta yakuma dalilu ala syughliha. Dan kata beliau asal hukum adalah bara'atu dhimma, yakni kita selama tidak boleh membebani siapapun. Wa hadha madhhabu Abi Hanifah wa huwa qawiyyun. Dan ini adalah madhab Abu Hanifah dan ini madhab yang kuat. Jadi beliau Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala lebih mentarjih madhab Abu Hanifah bahwa, dan ini memang yang kuat, yang sejalan dengan dalil, bahwa wanita yang menyusui atau yang hamil, kalau dia berbuka pertama, wanita yang hamil dan menyusui tidak boleh berbuka puasa kecuali kalau karena uzur. Uzur di situ apa? Ada dua. Karena khawatir keselamatan dirinya dia, atau khawatir akan keselamatan janinnya, atau dua-duanya. Lalu apa? Dia bayar qada, seperti itu. Nah, kemudian di halaman 185-nya lanjutannya, ini ada, ini konteksnya ada. Pertanyaan ditujukan kepada barakallahu fikum al-lajnah daimah. Pertanyaan ditujukan kepada al-lajnah daimah, yaitu komite fatwa dan itu pertanyaan 400, dan di sini pertanyaan 466. Kalau tadi 464. Inna zawjati 'alaiha thalathatun aw arba'atun alaiha thalathatun aw arba'atu ramadanat qada'. Kata sang penanya bertanya, istri saya memiliki 3 tahun, 3 kali atau bahkan 4 kali Ramadan yang belum diqada. Lam tastati' siyamahunna bisababil hamli awil radha'ah. Dan dia tidak sanggup untuk mengqadha puasanya karena hamil dan menyusui. Wanita ini subur, hamil lagi, nyusuin lagi, hamil lagi, nyusuin lagi, hamil lagi, nyusuin, sementara fisiknya lemah. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang laki-laki juga sengaja cengeng dia. Istrinya hamil dikit, baru hamil, jangan puasa, kasihan, cengeng kadang. Jangan gitulah. Biarkan istrimu puasa, kamu lihat. Kalau ternyata di tengah Ramadan kok dia pucat, suruh dia buka. Tapi jangan kadang-kadang laki-lakinya juga, suaminya juga cengeng, istrinya manja, didukung oleh istrinya, akhirnya nggak puasa. Wajar akhirnya apa? Sampai 3 Ramadan, 4 Ramadan, puasa tidak diqadha. Maka kata pertanyaannya al-Thayyib, bisababil hamd, fahiyal ana murdi'ah, sampai sekarang pun juga masih menyusui. Fahallaha min rukhsatin li'it'amin, haitsu innaha tajidu masyaqqatan syadidatan fil qada'i li'adadi 3 aw 4 Ramadanat. Apakah ada rukhsah? Karena dia merasakan berat untuk mengqadha 3 kali Ramadan atau 4 kali Ramadan ini. Apa ada rukhsah yang lain? Coba lihat, mulai nawar. Jadi kalau kita berpikir, masa sih 30 hari Ramadan gak bisa puasa walaupun 2 hari? Jadi kadang-kadang faktor manja dari istrinya, cengeng dari suaminya. Coba kalau dia latih, hari pertama puasa besok. Diawasi. Kok lemas, kok pucat. Sudah, buka. Hari kedua latihan lagi, kok nggak apa-apa. Coba makan, ketika dia sahur belikanlah dia marak. Misalnya sahur dengan makanan-makanan yang bergizi, daging,
Apa yang kira-kira bisa kuat, bisa tahan. Jangan mau sahur, sudah ngerti istrinya sahurnya dikasih nasi sambal terasi sama tempe goreng, makan cuma satu tempe cuma berapa. Akhirnya baru jam 8 udah lapar, manja. Cobalah, berusaha. Jangan mengambil pendapat ulama itu yang ringan-ringan. Nah, berusaha. Jangan cengeng manja dari istrinya, cengeng dari suaminya. Masa dalam 30 hari nggak bisa puasa sama sekali walaupun 5 hari? Latihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, bukan semau kalian. Kalau semau kita ya iyalah, maunya ya bayar aja. Tapi kan semampu. Kita belum mampu, cuman baru aja, baru khawatir, wah kayaknya nggak kuat, jangan, berarti belum nyoba. Jadi coba perhatikan ini. 3 kali sampai 4 kali Ramadan. Apa jawabnya fatwa Lajnah Daimah? La haraja 'alaiha fi ta'khiril qada'i idza kana bisababil masyaqqah. Tidak ada dosa bagi dia dalam menunda qada Ramadan kalau karena memang berat. Min ajlil hamli awir radha'. Misalnya karena sebab hamil atau menyusui. Wa matastata'at badarat bil qada'. Kapan ia mampu, wajib bagi dia untuk bersegera mengqadanya, li'annaha fi hukmil marid. Karena dia statusnya hukumnya hukum wanita yang sakit. Nggak ada rukhsah qada. Padahal 3 Ramadan, 4 Ramadan. Tapi sekarang 4 Ramadan ini coba. Kalau dia berlatih, masa sih dalam 1 tahun tidak bisa puasa? Dalam 11 bulan sampai masuk Ramadan berikutnya. Dalam 11 bulan masa tidak bisa puasa 30 hari? Nyusuin apa itu kayak gitu? Paling tidak di musim dingin, di musim-musim hujan dia bisa puasa. Nah, jadi kadang-kadang memang diri kita ini senang mencari yang rukhsah, mencari yang ringan-ringan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa laysa 'alaiha it'amun. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang sakit atau safar lalu ia berbuka puasa, maka gantilah di hari-hari yang lain. Wa laysa 'alaiha it'amun, dan tidak ada bagi dia beban atau kewajiban untuk memberi makan. Yang ada adalah kewajiban barakallahu fikum, qada Ramadan kapanpun dia sempat. Barakallahu fikum. Sama nanti pertanyaan berikutnya juga kepada Al-Allamah Ibnu Utsaimin senada. Ini barakallahu fikum masalah karena ada yang tanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.